Itu data apa? memiliki data. Nah, mana Baru datanya? saya buka lagi ya. Itu data saya buka apa? lagi ya. Satu lagi ya, saya Ya, buka ya. lagi Aiman. Ya, oke. Data apa? Kemarin Itu data malam. apa? Data apa? Iya, data penjelasan. Mana? Pengakuan kepada saya. Nanti saya yang bantu. Mana? Iya, Kenapa mana? sih Anda kok Tunjukkan. ngotot ini? Tunjukkan silakan. dulu. Saya nggak bisa ngomong kalau Anda ribut terus. Enggak, tapi jangan bohong, itu katanya dia jelas. Baru Saya punya data terbaru. Datanya mana? Nanti saya yang bantu. Gimana sih? Kalau saya bilang punya data, ada data. Anda Saya yang bantu. apa urusan Anda memaksa saya menyerahkan data? Lah ya, Anda? apa urusanmu menunjukkan data yang bohong itu? Mana Nanti sih saya yang Anda bantu, ini? Mas Roy. Ini data bohong Oke, ini. oke. Ini data bohong, udah ada. Stop dulu, stop semua. Saya yang pandu, percayakan pada saya. Ya. Saya akan menggali datanya. Silakan Bang. Mana datanya, tunjukkan. Salah ini Stop Mas orang. Roy, stop Mas Roy. Sekarang saya Stop, Mas buka Roy. lagi. Mana? Rangkaian peristiwa Mana tadi. datanya di tangan itu loh? Nanti Iya. pelan-pelan. Oke. Silakan, Katanya Bang. tadi itu data, dia nunjukkan gini Ya. data. Mas Roy, Ya. saya nggak pernah mengeluarkan Mas Roy. Tapi Oh, iya. kalau Mas Roy nggak bisa itu, saya akan keluarkan Mas. Oke. Terjadi momen panas dan menegangkan ketika presenter rakyat bersuara, Aiman Wicaksono, mengancam akan mengusir Roy Suryo dari studio, seperti yang pernah ia lakukan kepada Abu Janda. Momen ini terjadi ketika Roy mempertanyakan data yang dibawa Rasman dalam perdebatan. Namun setelah data dilihat secara langsung oleh Roy, ternyata itu hanyalah sebuah surat yang membuat Rasman diolok-olok oleh Roy Suryo. Mas Roy. Sekarang saya Stop, Mas buka Roy. lagi. Mana? Rangkaian peristiwa Mana tadi. datanya di tangan itu loh? Nanti Iya. pelan-pelan. Oke. Katanya- Mempertahankan nilai. Merasa Rasman telah berbohong, Roy lanjut mengkuliti Rasman dengan pertanyaan bertubi-tubi. Namun yang terjadi, Aiman malah meminta Roy untuk tenang, dan jika tidak bisa tenang, ia akan mengeluarkan Roy Suryo dari studio. Tentu saja kejadian itu membuat publik tanah air bertanya-tanya, apakah ketegasan Aiman terhadap Roy Suryo ada sangkut pautnya dengan peristiwa sebelumnya saat Aiman sowan ke Solo untuk menemui Joko Widodo. Dan ini penting ya, penting Mas. Hoaxnya itu gantikannya karena Mas Aiman sowan ke Solo. Oke. Nah, benar nggak itu? Betul. Sowan Saya ke Solo, bertemu dengan tapi- Pak Jokowi. Ya, tapi itu dalam rangka minta maaf soal disangsinya KPI nggak? Bukan dalam Nah, rangka. ini penting. Ya, saya klarifikasi nih karena Ya. ditanya Mas Roy ya. Iya, penting. Pekan lalu hari Rabu saya datang ke Solo ke kediaman Pak Jokowi. Ini karena ditanya nih. Iya, betul. Saya bukan diundang, saya yang meminta sendiri Wawancara ke berarti. Pak Jokowi lewat ajudannya Mas Ya, Syarif ya, ya. Kompol Syarif, Syarif. untuk wawancara Pak Jokowi. Oke. Mungkin nanti habis Lebaran ya kita akan agendakan. Sip. Ya. Setelah itu baru kemudian nanti kita tetap lanjutkan, dan apapun yang terjadi saya tetap berdiri di tengah. Ya. Siap. Tidak di pihak kanan, tidak di pihak kiri, seperti yang persepsi sana bilang di sini, persepsi sini bilang di sana. Itu. Tapi tetap tengah, karena justru media adalah clearing house, menjadi rumah penjernih dari Persis. setiap ketidakpastian yang ada. Dan itu akan saya jaga, komitmen itu Ya. selama saya ada. Ya, terima kasih. Selamat dulu. Berarti penting ya, catat. Kata-kata dari Ketua Umum Ceboker Nusantara itu hoax berarti. Oh. Ya, itu Saya nggak penting nonton yang karena mana tuh. katanya ini rakyat bersuara tetap jalan terus karena Aiman sowan ke Solo. Walah. Ngapain ke sana? Emangnya mau ke tembok ratapan? Ya, lanjut. Semoga ini hanyalah sebuah cocokologi yang tidak ada sangkut pautnya dengan integritas Aiman dan netralitas dari media yang menjadi pilar demokrasi di negeri ini. Karena apabila media sudah tidak netral, maka sudah bisa dipastikan demokrasi akan mati di negeri ini, dan kita akan berharap pada siapa lagi ketika para pejabat sudah tidak bermoral dan lemahnya kontrol oposisi terhadap penguasa antara ada dan tiada. Saya hanya mau katakan begini ya. Jangan Sebentar, ini sebentar, Bung persoalannya Azhar. ke TPU. Namun setelah data itu dilihat secara langsung oleh Roy Suryo, ternyata hanyalah sebuah surat, bukan data atau bukti seperti yang digembar-gemborkan Rasman. Tentu saja hal tersebut membuat Rasman disoraki oleh para penonton karena dianggap ngibul dalam perdebatan. Kenapa Anda? Datanya tunjukkan. Apa sih? Ini data Apa urusan Anda Ini mengambil data pribadi saya? Dia bilang punya data. Tunjukkan datanya kalau itu data. Anda tidak bohong. berada pada. Iya, ini data apa? Tunjukkan loh, katanya ngaku-ngaku ini data. Aiman, Maka ada saya data kira apa? ini seorang Bohong lagi. Roy, Bohong lagi ini. seorang Roy sudah offside ya. Enggak offside. Sudah Kamu bilang offside. kamu punya data. Itu data apa? Itu surat Anda ngerti? bukan data.
Nanti saya Ini gali. negara Ngerti nggak apa? data dengan surat? Ya makanya tunjukkan. Saya bilang ini Jump to orang conclusion. kalau Saya- sudah saya panik, akan pandu nanti. kalau orang sudah panik jadi begini. Nggak panik karena Kenapa orang ini Anda datang ke bohongnya saya? keterlaluan. Oke, Data silakan. ada di sini, Oke. data ada di otak saya. Data di Apa sih otak. Anda? Udah, stop, Gini stop, orang. stop nih konyol Oke, nih. Adinda Aiman, Konyol tertibkan ini, dia. konyol ini udah. Karena dia malu sekarang karena Data di perjuangan otak, mereka ini. dibilang kita balik emang sini. punya Ya. otak. Perdebatan ini bermula ketika Rasman Nasution dengan sekonyong-konyong menyatakan bahwa mempunyai data tentang orang besar yang menjadi pendana dalam kisru ijazah Jokowi. Namun ternyata semua itu hanyalah halusinasi dari Rasman, termasuk isu bohir dan aliran dana 50 miliar yang dihembuskan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Padahal tuduhan itu sangat tidak berdasar, namun sengaja diglorifikasi oleh para termul untuk mengalihkan persoalan besar, yaitu pembuktian keaslian ijazah Joko Widodo. Tidak pernah selesai kasus ini dibahas satu kaitan dengan misalnya ijazah Pak Jokowi. Besoknya mengembang ke urusan anaknya Pak Jokowi. Kalau boleh saya bersuara, sayangnya Risman belum mau keluar dari kandang karena dia menunggu momen yang tepat. Dibantu dan oleh- sering berdiskusi. Bahkan sebenarnya Enggak, kalau salah membantu, apakah itu bagian dari loh, orkestrasi? kelihatan dari cerminannya dia di mana selama ini. Wah, dah. Standing position orang itu di mana selama ini? Saya hanya mau katakan begini ya. Gini. Jangan Sebentar, ini sebentar, Bung persoalannya Azhar. di TPUA ini Bung akhirnya. Azhar. Nanti saya berikan kesempatan. Dengarin dulu saya ngomong. Ya, biarkan Bung Biar Rahmat. saya urai satu-satu. Nanti Saya kalau sudah dianggap punya fitnah, data silakan lengkap ini. disampaikan. Tapi jangan dilaporkan, karena saya tidak pendukung Dah, siapapun yang saya dilaporkan. punya data. Gitu loh. Namun semua tuduhan tak berdasar yang dilontarkan oleh Rasman dapat dengan mudahnya dipatahkan oleh Roy Suryo yang membongkar data yang diucapkan oleh Rasman ternyata hanyalah sebuah surat, bukan sebuah bukti kunci yang dapat membuktikan ucapannya. Di momen ini Rasman ditertawakan oleh Roy Suryo dan disoraki para penonton yang bosan mendengarkan ucapan para termul yang hanya berbasis perasaan dan sikap feodalisme terhadap seseorang yang begitu dikultuskan oleh kaum termul. Data di Apa sih otak. Anda? Udah, stop, Gini stop. orang. Stop nih konyol Oke, nih. Adinda Aiman, Konyol tertibkan ini, dia. konyol ini udah. Karena dia malu sekarang karena Data di perjuangan otak, mereka ini. dibilang Kita balik emang sini. punya Ya. otak. Maka namanya dia pakai agri. Kalau saya bohong, silakan tuntut saya, Mas Thoyib. Pakar telematika Roy Suryo mengungkapkan temuannya soal konten yang tidak senonoh dari Ketua Ceboker Nusantara, Agri Fanani. Dari hasil temuannya, Roy memperlihatkan video terdahulu dari kanal milik Agri Fanani dengan gambar dan judul yang dinilai tidak pantas. Selanjutnya Roy Suryo juga menyindir Jokowi saat satu panggung dengan Agri Fanani yang ternyata memiliki rekam jejak digital yang bermasalah, namun malah jadi ketua umum dari Cebokers Nusantara, kumpulan para YouTuber pembela setia Jokowi. Ya, itu. Dan celakanya apa? Celakanya, kalau kita buka rekam jejak orang ini, Bukan Mas Thoyib, Bang Thoyib. Bang Thoyib, Ya, oke. kita buka rekam jejak orang ini, ada, tolong ditampilkan. Luar biasa. Dan kayak gitu dipuji-puji oleh bekas presiden. Bang Donald Trump adalah orang porno, ya, pelaku tindakan pornografi. Selanjutnya Roy Suryo juga mengungkapkan data dan fakta bahwa isu miring soal ada bohir dan uang 50 miliar memang sengaja diglorifikasi untuk diorkestrasikan secara berjamaah oleh kumpulan para YouTuber pembela Jokowi yang ia sebut sebagai Ceboker Nusantara dengan tujuan memframing dan mengalihkan persoalan utama yang menyangkut pembuktian keaslian ijazah Joko Widodo. Dan porno aksi ini, lihat anggotanya juga sama. Mereka juga mengeluarkan ketuanya jelas betul namanya Agri Fanani tadi, coba dikeluarkan ya supaya jelas dia latar belakangnya kayak apa. Isu bohir dan uang 50 miliar semakin memanas setelah Yusuf Kala melalui kuasa hukumnya melaporkan para YouTuber pembela Jokowi yang diduga telah menuduh dan menghembuskan isu bahwa JK adalah orang besar di balik kisru ijazah palsu. Tentu saja Yusuf Kala sebagai orang yang dituduh merespon dan melaporkan orang-orang yang membuat tuduhan tak berdasar kepada dirinya. Selanjutnya Ketua Termul Andi Aswan coba membantah semua pernyataan Roy Suryo tentang para Ceboker Nusantara yang merupakan teman sejawat Andi Aswan di peternakan Jokowi. Nah itu jadi kenapa saya dukung Mas Aiman. Ya. Nah inilah intinya kayak gini. Ini anggota Ceboker Nusantara tuh intinya kayak gini nih. Tuh DJ anak jenderal terungkap hubungan gelap. Parbelak, Opung Parbelak ini. Oh yes. Ada gambar itu apa kakek Sugiono itu, ya.
Terus kemudian ini beredar video ada ranjang diduga perselingkuhan. Kasar banget kan ini Agrifana ini. Termasuk RH dan T itu yang kemudian Iya kan ini kurang ajar banget. yang kemudian iya sahabat saya Bung Refli ditulis Harun. dari kafe ke ranjang, dari ranjang ke ini orang-orang anggota Ceboker Nusantara semua. Artinya mereka itu mengglorifikasi berita bohong dan ini bukan thumbnail loh ya. Mereka ada yang bilang Roy Suryo baca enggak. Saya tidak hanya buka thumbnail. Saya sudah rekam URL-nya, saya sudah rekam link-nya, saya sudah download video-videonya ini. Ya. Dan Jadi semua siapapun yang hoax itu. Semua hoax. Nah ini bantahannya yang bagus. Kalau ini situs-situs yang bagus. Ini situs yang bagus, ada IDN Project, Ya. ada langkah update, Itu kan ada opini pihak update. dia. Itu situs itu pihak dia. Ya. Enggak, jangan bicara ya. potong dulu ntar. Kamu punya banyak bohongnya. Jangan. Ya sudahlah, kamu tongolmu memang jelek Udahlah, tongolmu. Dia terbukti berapa kali Ya, bohong. tongolmu itu memang Udah, jelek. nggak usah ngomong dulu. Mengatakan Ceboker Nusantara, YouTuber Nanti saya Nusantara. berikan kesempatan, kita akan Tongolmu bahas itu ini. Pas memang jeda kami saat lagi akan kembali. Nanti